Saya dulu waktu SD, kita itu kan patungan bikin uang kas kelas. Uang kas kelas. Tujuannya itu kan untuk beli kapur, padahal harusnya negara harus menyiapkan itu. Kan? Secara tidak langsung kita sudah dididik sebenarnya ini, inilah bibit-bibitnya. Nah inilah tugasnya kita Paksi, bagaimana mendidik kita anak-anak kita, jangan lagi melakukan. Kita ini korban-korban semua ini. Hari ini orang yang korupsi itu semua korban yang dulu-dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah podcast kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kita membahas tema-tema yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat kita. Dan seperti biasa kolaborasi antara inilah Kendari dan juga media partner bisnis televisi yaitu Sultra TV. Dan siapakah yang menjadi narasumber saya untuk episode hari ini? Sudah hadir Bapak Syarifuddin, Inspektur Kota Kendari dan juga selaku Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Paksi Sulawesi Tenggara. Dan diskusi kita pada hari ini adalah mengenai Kendari bergerak bersatu lawan korupsi. Nah, kita sapa dulu tamu istimewa saya pada hari ini. Assalamualaikum Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak ya. Iya, Mbak Nesrina. Baik, nah tema kita hari ini Kendari bergerak bersatu lawan korupsi. Nah, Bapak juga tidak hanya sebagai Inspektur Kota Kendari, tapi juga Ketua Forum Paksi Sulawesi Tenggara. Nah, bergerak melawan korupsi, bergerak lawan korupsi artinya kita menginginkan bahwa pemerintahan itu adalah bersih ya Pak ya, pemerintahan yang bersih, good government, itu yang kita harapkan. Bisa diberikan gambaran dulu Pak, sebenarnya Paksi ini kontribusinya untuk melawan korupsi seperti apa? Baik, jadi pertama kita berawal dari kalimat Kendari bergerak. Jadi Kendari bergerak itu kan akronim dari Kendari bersih, gesit, asri, asri dan kondusif. Kondusif. Nah, kalimat bersih itu tidak diartikan sebagai bersih lingkungan atau bersih bersih pribadi, tapi lebih cenderung juga diarahkan untuk bersih dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kita ingin kalau biasa dengar namanya clean government, good government and clean government. Nah, bersihlah kita ingin jawantahkan kami selaku inspektur, pemimpin di Inspektorat Kota Kendari yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu kepala daerah dalam pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari. Oke. Nah, kaitan dengan kalimat bersih ini tadi ya kami memiliki 3 fungsi dasar, yaitu sebagai fungsi assurance atau pemberi jaminan, kemudian ada fungsi consulting, pemberi konsultasi, dan fungsi yang ketiga itu fungsi anti corruption. Nah, fungsi anti corruption ini ada 2. Yang pertama, inspektorat dijadikan sebagai koordinator pencegahan korupsi di daerah dan juga sekaligus melakukan sosialisasi ataupun pendidikan dan peran serta masyarakat bagaimana berusaha untuk memberantas korupsi. Nah, pemberantasan korupsi kalau kita tahu ada 3 trisula KPK yang biasa sering dijelaskan, bahwa yang pertama berkaitan dengan penindakan. Jadi penindakan itu yang selama ini dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum. Tujuan dari penindakan ini adalah membuat orang jera untuk melakukan korupsi atau takut untuk melakukan korupsi. Itu tujuan daripada penindakan. Nah, tapi yang kita lihat selama ini penindakan yang terus-menerus rupanya belum juga memberikan efek jera, walaupun tujuannya tadi efek jera. Nah, sehingga trisula yang kedua adalah pencegahan. Nah, tujuan dari pencegahan korupsi itu adalah bagaimana membuat agar orang tidak bisa korupsi. Nah, jadi tidak bisa korupsi. Jadi melalui tadi penyusunan sistem, prosedur, segala macam aturan-aturan yang dibuat sehingga orang tidak bisa untuk melakukan korupsi. Itu tujuan daripada pencegahan. Nah, kedua ini penindakan dan pencegahan belum cukup juga, sehingga perlu trisula yang ketiga. Trisula yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan ini, pendidikan korupsi itu tujuannya adalah bagaimana orang tidak mau korupsi. Nah, jadi ada 3. Pertama tadi memberikan efek jera, penindakan, kemudian tidak bisa korupsi itu pencegahan, dan pendidikan itu membuat orang tidak mau korupsi. Nah, tentu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan bagaimana peran serta masyarakat. Nah, kami di Sulawesi Tenggara ataupun di Kota Kendari sebagai salah satu penyuluh anti korupsi yang saya tersertifikasi itu sekitar bulan Agustus 2020
2020 karena untuk menjadi penjual anti korupsi itu melalui serangkaian proses, ada proses sertifikasi, kemudian ada asesmen yang dilakukan, dan saya mengambil jalur pengalaman karena berpengalaman di bidang pencegahan korupsi tadi, sehingga saya mengirimkan portofolio berkaitan dengan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian kita di asesmen waktu itu, dan alhamdulillah saat ini di Sulawesi Tenggara itu sudah ada sekitar 10 orang. Jadi 10 orang penyuluh anti korupsi. Di Kota Kendari sendiri ada 3, jadi ada 3 penyuluh. Ini 10 orang di nasional atau di Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tenggara itu ada 10 orang, Kota Kendari ada 2. Kemudian masing-masing kabupaten itu punya 1, kayak Bombana, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, kemudian ada 1 dari UHO, pendidikan akademisi, kemudian ada dari guru di main IC, kemudian ada juga dari Kolaka Utara, plus ada 1 lagi dari mana nih? Konawe ya, pokoknya ada 10, itu Kota Kendari 3. Kami penyuluh anti korupsi itu disebutnya master. Master itu, jadi kami biasa saling memanggil penyuluh itu namanya master. Master itu sebenarnya akronim dari masyarakat teredukasi, teredukasi anti korupsi. Jadi, nah kebetulan tahun 2022 kemarin kami dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua Forum Paksi Sulawesi Tenggara, dan ini itu tadi tujuan kita adalah bagaimana kita mewujudkan Sulawesi Tenggara ini yang bebas dari korupsi. Baik, nah kalau kita melihat mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Syarifuddin, ada 10 orang anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi di Sulawesi Tenggara. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah yang masuk dalam anggota atau Forum Penyuluh Anti Korupsi ini hanyakah di lingkaran ASN, ataukah ada swasta, atau seperti apa? Ya. Berkaitan dengan itu sebenarnya ada 2 kelompok. Jadi kalau misalnya dia ASN, biasanya dia disebutnya penyuluh anti korupsi. Kalau misalnya mereka yang bekerja di dunia swasta, BUMD, BUMN itu namanya ahli pembangun integritas, walaupun tugasnya yang sama. Tetapi bahwa pelibatan masyarakat itu ya tidak hanya ASN dan pegawai ini tadi, tapi kami juga berupaya untuk melibatkan semua pihak. Jadi semua pihak, siapapun itu bisa, termasuk juga bahkan membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Kalau tidak salah di Sultra atau di Kendari ini ada komunitas itu ada beberapa komunitas itu, salah satunya itu kalau tidak salah dia sebut itu jamur merah. Jadi mereka juga ada komunitas-komunitas tersendiri yang melakukan aksi-aksi tadi pendidikan anti korupsi. Nah, memang ke depan program kerja dari pada forum ini adalah bagaimana merekrut ataupun mendorong orang untuk mau menjadi penyuluh anti korupsi, tentu melalui jalur sertifikasi. Sertifikasi itu kan ada 2, ada jalur pengalaman. Kalau kami ini yang sekarang ada 10 ini, sebagian besar itu jalur pengalaman karena mereka rata-rata bertugas atau bekerja di dunia APIP atau inspektorat. Nah, tapi ada juga yang jalur pendidikan. Jalur pendidikan biasanya ada pendidikan dalam waktu kurun tertentu, kemudian mengikutilah proses sertifikasi itu tadi. Nah, itu juga ada jenjangnya, tetapi ini bedanya dia. Jadi siapapun orang bisa langsung di jenjang yang teratas. Itu kan ada jenjang pertama, muda, madya, utama. Nah, tapi siapapun orang itu bisa langsung ke utama misalnya. Nah, ini adalah ada kurang lebih sekitar 20 kompetensi yang harus dilewati. Jadi kayak saya misalnya, saya mungkin masih di level muda karena masih memiliki baru sekitar 9 kompetensi. Nah, kalau misalnya saya bisa memenuhi sampai 13, berarti naik madya, kemudian kalau 20 itu sudah yang utama. Ada beberapa kompetensi dalam melakukan penyuluhan anti korupsi. Nah selanjutnya kalau kita seperti sudah dijelaskan Pak Syarifuddin tadi, bahwa kalau forum penyuluh anti korupsi atau Paksi itu domainnya di ranah pendidikan, memberikan penyuluh sosialisasi mungkin kepada edukasi, kepada masyarakat, kepada khususnya di birokrasi, dan kita ketahui Bapak sendiri kan sebagai inspektur Kota Kendari. Apa kontribusi dari Paksi terhadap upaya untuk menciptakan green government dengan good government? Jadi pertama bicara konteks inspektoratnya, saya selaku inspektur Kota Kendari, jadi ada 2 tadi tugasnya. Kalau inspektorat atau APIP itu adalah koordinator pencegahan korupsi di daerah, artinya terkhusus di daerah Kota Kendari. Kalau Paksi ini lebih cenderung ke pendidikannya. Nah,
dari sisi pencegahannya, jadi inspektorat itu tadi tujuan dari pencegahan sekali lagi adalah bagaimana membuat orang tidak bisa korupsi. Tentu tadi membangun sistemnya. Jadi kami membangun sistem itu tadi di dalam pelaksanaan tugas-tugas inspektorat itu kami memiliki kurang lebih 33 penugasan. Baik, Pak, kenapa harus ada paksi? Kan sudah ada inspektorat yang tugasnya tadi untuk melakukan pencegahan supaya orang tidak korupsi dan juga bisa memberikan edukasi barangkali dengan kepada internal pemerintah kota begitu. Kenapa harus ada paksi, Pak? Itu tidak, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita sudah sering mendengar penindakan berkali-kali, pencegahan, ada koordinasi supervisi dari KPK langsung kami ditunjuk sebagai pencegahan. Kenyataannya tetap masih ada, karena kita untuk betul-betul sampai pada tingkat pemberantasan korupsi yang betul-betul tidak ada itu, ya tadi diperlukan adanya pendidikan anti korupsi. Bagaimana sehingga orang itu tidak mau. Nah, saya mengilustrasikan begini. Semua itu kembali ke niatnya, ya, atau niat dan kepilihan kita. Saya kasih ilustrasi begini. Kita bagi laki-laki ya, bagi laki-laki itu pergi sholat Jumat di masjid, ya, pergi sholat di masjid itu kan wajib. Tapi kalau ditanya ke kita laki-laki, apakah Jumat depan sholat Jumat di masjid? Pasti jawaban kita iya, pasti kan. Nah, sementara kalau kita bandingkan antara sholat Jumat dan sholat duhur, ya. Sholat Jumat itu lebih berat, walaupun 2 rakaat, tapi lebih berat, waktunya lebih panjang, kita harus duduk mendengarkan ceramah apa segala macam. Sementara sholat duhur itu 4 rakaat dan lebih cepat. Nah, tapi kenyataan faktanya hari ini orang lebih ramai untuk pergi sholat Jumat dibanding orang sholat duhur. Berarti sholatnya hanya sekali seminggu, ya kan? Nah, gambarannya itu, gambarannya begitu kita bisa lihat kan di musik. Jumat, kalau ditanya pun kita pasti datang. Nah, pasti datang Jumat, iya kita akan Jumatan ke depan, tapi luhur belum tentu, kenyataan begitu. Nah, apa yang membedakan kenapa sampai juga? Karena tadi sudah tertanam dalam niatnya bahwa oh ya saya laki-laki ini harus sholat Jumat di masjid. Sementara tadi ini itu tadi karena niatnya kembali ke niatnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ada ilustrasi begini lagi. Kita bisa dengar sekarang, ada kasus misalnya penggusuran, bisa dengar kan? Penggusuran itu kalau kita masuk di konteks 3 tadi, ya kembali ke 3 tadi, kalau mau penindakannya, maka APH itu harus memastikan bahwa pelaku penggusuran itu akan jera. Kayak itu penindakan itu kan. Kemudian orang pencegahan, cenderung dia membangun sistem, mungkin melarang orang keluar malam. Itu kan pencegahan dibangunkan. Kemudian orang pendidikan, ini oleh pendidikan dia harus masuk ini bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan penggusuran. Atau dia memberikan misalnya aktivitas lain sehingga dia teralihkan tidak lagi melakukan penggusuran. Ini 3 tadi. Nah, kembali ke 3. Jadi tetapi bagi sebagian orang, saya tanya ke Mbak Nisrina mungkin ya, saya baru tanya, apakah Anda peduli dengan kasus penggusuran? Bisa iya, bisa tidak. Kan, ya kan? Nah, kenapa? Karena tadi kita tidak punya kepedulian ini. Kita tidak pernah mengalami sendiri. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah jadi korban, kita tidak pernah, sehingga kita kepedulian tidak ada. Nah, dua konsep inilah yang kita bangun dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama kita harus tanamkan niat kita. Itu dia. Saya mungkin secara dinas diberikan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan. Tapi itu tidak cukup. Saya harus betul-betul menginternalisasi dalam diri saya dan seluruh personil yang ada di inspektorat itu supaya tertanam bahwa setiap aktivitas pendidikan kita sudah niatkan kita untuk tidak melakukan korupsi. Berarti itu ranahnya di pendidikan. Masuk di pendidikan tadi. Nah, seperti itu gambar. Jadi dua hal ini, niat dan kepedulian kita diperlukan karena kita tahu bahwa mungkin bagi sebagian orang belum tahu itu yang namanya apa itu bahayanya itu korupsi. Ya, belum tahu itu bahaya korupsi, bahwa dampaknya itu belum tahu. Nah, untuk tahu itu tentu melalui tadi pendidikan, penyeludupan apa segala macam, saya gitu bisa tahu. Nanti kalau beberapa kesempatan misalnya sempat ikut itu akan digambarkan seperti apa sebenarnya itu dampak daripada korupsi yang sehingga dia disebut itu extraordinary crime. Berarti dampaknya sistemik, Pak, ya? Sangat betul-betul. Yang mungkin bagi generasi kita itu ya kalau kita tidak lakukan sekarang kita tidak terbayang seperti apa generasi kita yang akan datang. Nah, itulah sehingga kalau ditanya tadi perlu adanya kita sebagai paksi. Berarti bisa dikatakan, Pak, bahwa maraknya korupsi hari ini disebabkan karena edukasi terhadap korupsi itu masih rendah, begitu Pak ya. Dan disitulah ada peran paksi.
begitu. Nah, khusus untuk di birokrat Kota Kendari bagaimana Pak? Kalau Pak Inspektur melihat terkait dengan persoalan, mereka mengerti tidak persoalan korupsi, dampaknya seperti apa? Yang pertama tadi ya, untuk urusan pencegahan, saya tidak bukan berarti puas ya, tapi sistem ini kita sudah bangun di Kota Kendari, kita sudah bangun. Ada koordinasi supervisi yang di area-area intervensi yang betul-betul memang punya dampak atau resiko terjadinya korupsi. Itu dilakukan supervisi dan koordinasi oleh KPK dan kami sebagai koordinatornya untuk di daerah gitu. Itu sistem kita bangun. Kemudian sistem yang kedua, kita membangun lagi yang namanya anti gratifikasi. Kalau kita bicara tentang gratifikasi, jadi kami juga punya namanya unit pengendalian gratifikasi. Itu juga kita coba dorong untuk bagaimana memastikan bahwa gratifikasi itu bukan menjadi persoalan. Nah, kemudian saat ini bahkan KPK itu lagi sedang ada yang namanya survei penilaian integritas. Itu juga sebagai bahan informasi akan melakukan di area-area mana yang perlu kita lakukan pencegahan dan pendidikan tadi. Kemudian sampai pada tingkat tertentu beberapa kegiatan itu sudah clear lah urusan pencegahan. Tapi tetap saja kita harus pelihara ataupun tetap harus kita evaluasi dan bagaimana implementasi di lapangan. Nah, ketika ini sudah clear, itu tadi kita perlu mengintegrasi karena saya menyebut kalimat gratifikasi mungkin bagi Mas Inu, itu biasa saja, gitu kan. Tapi kata kuncinya begini, gratifikasi di dalam undang-undang pemberantasan korupsi itu, gratifikasi termasuk salah satu tindakan korupsi. Dan tapi, bisa dipidana. Ya. Dan bahkan kalau baca di undang-undangnya, dari 7 kelompok jenis korupsi itu sudah gratifikasi ini yang ancaman hukumannya paling tinggi. Selama ini mungkin yang biasa dengar hanya OTT atau suap, misalnya atau fiktif, kan begitu kan? Tapi gratifikasi ini di dalam undang-undang itu di pasal 12, nanti kalau jelas 12A, B, C, dan A besar, B besar itu, ini hukumannya yang paling tinggi. Gratifikasi. Pertanyaannya, saya dulu pertama ikut pendidikan itu, tahu itu, bertanya saya, kenapa gratifikasi ini yang paling tinggi? Bukankah ini kan hanya biasa-biasa saja, ucapan terima kasih. Kita orang Indonesia biasa lah begitu kan. Lalu dijelaskan bahwa penyusun undang-undang ini, Profesor siapa namanya itu, saya sedikit lupa, memandang bahwa gratifikasi ini yang mempunyai daya rusak yang paling tinggi di antara semua. Dibanding dengan OTT, suap misalnya itu kecil. Kalau gratifikasi ini memang kecil jumlahnya, tetapi daya rusaknya lebih rusak. Ya, contoh misalnya, Mbak Nisrina pernah memberikan sesuatu ke saya. Kita tidak ada hubungan apa-apa ini, atau memberikan sesuatu. Parcel misalnya, Pak ya. Parcel misalnya memberikan sesuatu. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang, ini tiap saya kasih misalnya kan, sehingga bisa jadi 2-3 tahun ke depan atau berapa tahun yang ke depan, ketika saya misalnya sebagai penyelenggara negara punya kekuasaan, punya kewenangan, bisa ngambil kebijakan, nah ketika itu nanti berkaitan dengan Mbak Nisrina, pasti saya akan terpengaruh. Iya. Karena tadi. Berarti sama halnya kaitannya dengan balas budi barangkali. Tanam budi ya. Tanam budi, maka saya harus balas budi. Nah, bayangkan misalnya kalau itu dalam konteks yang lebih besar. Yang awalnya mungkin biasa saja, saya kasih ini kan biasa saja, yang tidak ada ini Pak, ada apa segala macam. Tapi dalam jangka panjang itu bisa dan bagaimana kalau misalnya itu sampai di level level kepemimpinan yang tinggi yang bisa mengambil kebijakan. Itu tadi kan bisa terpengaruh. Itu daya rusak itu lebih rusak dibanding yang lain. Itu makanya sehingga. Dan banyak hal itu yang membuat kita sudah mengkaji dari sisi keagamaan, dari sisi ini apa segala macam. Itu semua bahwa gratifikasi itu justru itulah yang ini yang paling memang merusak, sehingga itulah penjelasan itu hanya terdapat kalau kita melakukan pendidikan. Atau kalau misalnya penindakan biasa saja. Tapi kalau itu kita harus bangun sehingga dijelaskan ke semua, misalnya level yang SD, SMP apa dijelaskan. Nah, kita berharap ke depannya itu tadi tujuannya bahwa dia tidak mau lagi melakukan korupsi ketika tahu. Gitu. Baik, berarti bisa dikatakan ini terkait dengan dari ranah pendidikan. Berarti bisa dikatakan Paksi ini harus berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Salah satunya inspektorat begitu Pak? Atau semua kalangan komunitas yang betul-betul tadi ya. Kita yang sebenarnya ini membangun tadi, yang penting punya niat dan punya kepedulian. Insya Allah akan itu.
Karena kalau tidak ya percuma. Kita juga mengedukasi ini kalau tidak ada niatnya, nah itu kita harus bangun. Makanya beberapa kegiatan-kegiatan paksi itu bahkan tidak secara langsung, mungkin macam-macam itu, ada misalnya ya lomba puisi apa segala macam itu. Tapi temanya tentang korupsi. Ya, tapi kita menginternalisasi niatnya dan kemudian membangun kepedulian. Walaupun paksi masuk dalam ranah pendidikan, tetapi paling tidak paksi juga punya kemampuan barangkali Pak ya, atau bisa mendeteksi kalau di spot tersebut misalkan atau di tersebut itu adalah rawan terjadi korupsi. Apakah paksi juga punya kewenangan untuk itu, melaporkan misalkan jika terjadi tindakan korupsi atau seperti apa? Nah, sahabat tadi kembali ke konteks cerita busur tadi, kan? Nah, kalau kita memang punya kepedulian, terhadap situasi itu, secara otomatis itu dia pasti akan melibatkan diri di situ. Nah, sama tadi. Jadi ketika misalnya kita ini apalagi ya yang sudah teredukasi, tersertifikasi, dan kemudian kita menginfluensi dari diri kita sendiri, ketika menghadapi seperti itu otomatis. Ya, pasti otomatis. Ketika melihat sesuatu penyimpangan, apalagi itu ada unsur-unsur korupsinya, kita otomatis. Tapi kan bisa berdampak juga yang melaporkan. Mekanisme banyak. Jangan KPK sampai itu banyak mekanisme yang kalau mau misalnya yang frontal bisa, mau misalnya identitas didasarkan juga ada jalurnya, dan macam-macam jalur. Karena jangan sampai misalkan yang misalkan si A melihat situasi itu bahwa ini adalah salah satu tindakan korupsi, katakanlah gratifikasi, kemudian dia melapor, perlindungan terhadap pelapor itu tetap gimana Pak? Iya, terlindungi. Jadi di KPK itu ada namanya whistleblowing system, WBS. WBS, whistleblowing system itu dibangun seperti tadi. Kalau misalnya ragu dia, tapi kalau macam gitu kan sudah pasti kita ini. Kalau ketemu begitu pasti kita lapor ini. Tapi kalau misalnya masih agak ragu untuk tadi tidak mau terganggu, ya lewat jalur BBS. Tapi apakah juga ini yang menginspirasi dari Inspektur Kota Kendari sebagai Ketua Paksi Sulawesi Tenggara yang kemudian menciptakan atau membangun suatu sistem yang lebih transparan melalui digitalisasi, ada e-proxy dan lain sebagainya, Pak? Ya, termasuk itu. Jadi termasuk itu tadi. Kita kan harus lihat konteksnya, kan membangun sistem itu, ya kita harus lihat konteksnya. Dan bagaimana caranya sistem itu orang mau ikut ke situ. Nah, itu cara-caranya kan seperti kita bangun sistem, kita permudah, kita ini apa segala macam. Ya, secara tidak langsung nanti akan terinternalisasi dengan sendirinya. Nah, memang itu kita bangun. Jadi kayak proxy itu membangunnya itu tidak langsung ini berkaitan dengan pencegahan, tidak. Nah, tapi kita dulu melihat melakukan survei, bagaimana aplikasi itu bisa berjalan. Saya itu mulainya hanya berawal dari bikin buku tamu. Jadi e-proxy itu awalnya hanya bikin buku tamu. Tapi tujuan itu tadi, dengan adanya buku tamu itu, sepanjang ada orang bertamu, maka aplikasi itu akan ada. Itu satu kan. Jadi kita membangun dulu sistemnya dan komunitasnya. Ketika sudah ada itu, kemudian pelan-pelan kita masuk. Masuk misalnya membuat SKBT. SKBT surat keterangan bebas temuan. Memastikan seluruh ASN itu dia bebas temuan pemeriksaan. Gitu. Kan kalau dikaji lebih dalam itu, ya itulah bagian kita untuk mencegah korupsi. Nah, satu kan, kemudian kita bangun Klikowas. Klikowas itu klinik konsultasi pengawasan, gitu. Jadi dia bertanya apa segala macam, ya jalan juga fungsi kita sebagai consulting, jalan juga fungsi kita sebagai pencegahan korupsi. Nah, kita bangun juga ruang publik, kemudian kita bangun juga whistleblowing system juga kita bangun, kemudian kita bangun juga gratifikasi, kemudian pemberantasan pungli, itu kita bangun semua di situ. Kita bangun semua dampaknya seperti apa? Apakah ada jaminan misalkan garansi dari Pak Inspektur dan juga Bapak sebagai Ketua Paksi itu menjamin bahwa dengan membangun sistem itu untuk sampai hari ini gratifikasi tindak pidana korupsi menurun? Ya. Kalau secara subjektif bagi saya menurut sendiri, artinya tujuan itu mengarah ke situ. Tapi supaya lebih objektif mungkin tentu pihak lain akan menilai. Nah, penilaian itu saat ini sedang diselenggarakan survei penilaian integritas itu, ya, SPI 2022. Dia nanti akan meminta menilai
penegakan integritas itu atau aksi-aksi anti korupsi itu kepada beberapa pihak. Jadi pertama itu pihak internal pemerintahan. Jadi orang-orang di pemerintahan itu disurvei, ditanya apa segala macam. Kemudian orang eksternal, dalam hal ini pengguna layanan ataupun orang yang berinteraksi dengan pemerintahan. Kemudian pihak ketiga itu adalah expert atau di luar, dari kayak misalnya media, kemudian lembaga-lembaga lain, misalnya dari kejaksaan, kepolisian, BPKP, BPK segala macam ekspor itu. Nah, ini nanti menjadi ukuran apakah kegiatan ataupun tadi yang kita bangun, sistem yang kita bangun itu mencapai tujuannya, gitu. Jadi dan sedikit gambaran bahwa 2021 indeks SPI Kota Kendari itu sekitar 77,01% atau masih di atas rata-rata nasional. Nah, kalau nasional itu sekitar mungkin 70-an gitu ya. Itu dulu. Nah, sekarang 2020 nanti ini kita akan lihat tadi untuk menjawab tadi bahwa apakah yang kita bangun, sistem yang kita bangun, kemudian kegiatan-kegiatan penyuluhan atau pendidikan korupsi kita melaksanakan, nah itu akan tergambar nanti di dalam SPI. Nah, SPI ini kan juga menjadi indikator dalam ICP, indeks persepsi korupsi yang dunia itu. Nah, itu tadi sehingga ya saya bilang, kalau saya subjektif menganggap ini berhasil, tapi untuk objektifnya itu tadi melalui SPI. 2021 SPI Kota Kendari berapa Pak? 77,01%. 77,01% di atas dari nasional. Rata-rata nasional. Di atas dari nasional. Berarti ini menandakan bersih. Itu ada anunya, ada beberapa itemnya, ya misalnya di situ disebut itu apakah belum namanya perdagangan pengaruh, itu disurvei itu, disurvei perdagangan pengaruh, transparansi, pelayanan publik, di semua situ dalam SPI itu ada beberapa komponen itu. Contoh ya perdagangan pengaruh, jadi orang kalau di dunia harus dijelaskan ini, kan kita bertanya apa ini perdagangan pengaruh, walaupun mungkin perdagangan pengaruh di Indonesia belum dijadikan sebagai tindak pidana. Perdagangan pengaruh itu seperti apa Pak? Perdagangan pengaruh itu saya memperdagangkan kekuasaan saya. Saya seperti penyalahgunaan wewenang atau gimana? Tapi lebih tepatnya dia ini artinya ada nilainya ini kekuasaan yang saya miliki. Contoh misalnya manusia mau jabatan, atau saya punya pengaruh ini tugas jabatan ini, kemudian saya memberi kayak gitu. Jadi dia memperdagangkan pengaruhnya. Itu di dalam penyuluhan anti korupsi harus dijelaskan itu supaya orang ternyata begini, ternyata begini ya. Itu tadi, jadi sama kayak gratifikasi, selama itu perlu kita jelaskan. Nah, di SPI itu semua sudah dinilai, ada beberapa indikator yang dinilai. Transparansi, membangun sistemnya seperti apa, sehingga ketemulah angka itu tadi yang dinilai dari tadi eksternal, internal, ekspor. Atau jadi semua memberikan ini, memberikan penilaian yang betul-betul independen, artinya tidak terpengaruh. Kalau hanya pakai internal ya tadi subjektif saya bilang ini berhasil, tapi ini kan sudah ada eksternal juga yang menerima layanan seperti apa, apakah masih ada ini, masih ada jual macam-macam itu di situ, ya. Dan itu dipastikan bahwa semua orang menjawab ya tidak terpaksa Dan ICP tadi dengan kaitannya dengan survei itu Pak SPI? Ya, jadi kalau semua misalnya daerah, lembaga yang dilakukan survei penilaian integritas itu nilai tinggi, itu akan mendorong nilai indeks persepsi korupsi kita. Yang ukuran dunia itu kan IPC ya? Indeks persepsi korupsi itu. Nah, kalau kita kan SPI, jadi itu gambarannya nanti ya inilah. Karena kan dari rekomendasi SPI itu kan ada beberapa perbaikan mungkin di sistem ini ya perlu diperbaiki, sehingga ya nanti kita lihat tren ini agak meningkat ini, berarti betul-betul tadi misalnya kegiatan pencegahan dan pendidikan korupsi itu dia berhasil. Oke, kita bikin itu skop Kota Kendari barangkali Pak. Kalau Sulawesi Tenggara bagaimana? Ya, jadi Sulawesi Tenggara kita berharap ini tadi. Jadi saya sementara koordinasi dengan teman-teman di provinsi agar mereka juga punya penyuluhan anti korupsi yang tersertifikasi, karena memang ya agak susah juga, tapi ya kita harus dorong dan kita mendorong semua 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini juga memiliki penyuluhan anti korupsi. Oleh karena itu kita mendorong itu. Kembali lagi tadi, dua hal itu ya, karena niat dan kepedulian kita. Karena tidak ada itu, susah kita membangunnya ini. Nah inilah
Wah, di beberapa kesempatan, di beberapa rapat koordinasi, saya sering menyampaikan itu, dan perlu memang ya, apalagi media ya, perlu kita sama-sama untuk menjelaskan bahwa itu tadi bagaimana membangun niat dan kepedulian kita terhadap pemberantasan korupsi, sehingga ayo sama-sama kita wujudkan itu yang namanya Indonesia pulih, bersatu melawan korupsi. Oke, ini menarik. Perlu pengetahuan sesungguhnya terkait dengan korupsi itu dari sejak dini, Pak. Ya. Apakah kemudian Bapak sebagai ketua Paksi ada keinginan untuk memasukkan misalkan nilai edukasi korupsi ini dari sisi pendidikan ya, dampaknya dan lain sebagainya ke lingkungan sekolah-sekolah? Apakah masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler atau gimana, Pak? Jadi 2021 kita sudah ada perwali tentang pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan. Jadi ini kita sudah komunikasi dengan teman-teman di Dikmudora untuk mencantumkan pendidikan anti korupsi itu dari SD dan SMP. Nah, tapi di beberapa tingkatan itu seperti di perguruan tinggi sudah ada mata kuliah tersendiri untuk pendidikan anti korupsi. Nah, ini kita ingin bangun sampai yang ke tingkat bawah. Jadi kita sudah bikin perwalinya. Kemudian ini sementara kita diskusikan apakah itu nanti satu mata pelajaran tersendiri ataukah tadi ada beberapa misalnya sistem yang kita bangun. Jadi kalau di pendidikan anti korupsi itu ada misalnya kayak board game-nya, ininya, cerita-ceritanya, dongengnya, apa segala macam itu ada. Nah itu kita ingin internalisasi ke sekolah-sekolah. Nah tapi tentu tidak satu kali ini karena salah satu contoh tahun ini ada survei integritas pendidikan. Nah, kebetulan Kota Kendari itu kalau tidak salah satu sampel di SD yang di dekat kampus itu, SD berapa itu, saya pernah ke sana memberikan penyuluhan. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi saya tuh langsung menjelaskan itu, kemudian terpilih sampel saya bilang, pokoknya nanti kalau ditanya jawab apa adanya saja. Kalau yang betul-betul di sini kan kita ingin mendapatkan gambaran. Nah ketika itu saya ada yang bertanya, Pak, ini katanya kemarin kami baru gerak jalan, gitu, gerak jalan terus. Kami itu menyuruh orang-orang tua itu patungan untuk beli jilbabnya, gitu kan, untuk beli jilbabnya. Apakah itu termasuk tindakan korupsi, gitu kan? Nah ini kan dari dunia pendidikan. Jadi saya jelaskan begini, kalau ditanya berkaitan dengan pendidikan, ya pertama negara kita sudah mengalokasikan, dan itu dalam undang-undang disebutkan 20% anggaran untuk pendidikan. Jadi itu menunjukkan bahwa negara hadir dalam pendidikan. Nah, tapi kalau mau dikaitkan 20% anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan dengan uangnya para orang tua siswa itu dikumpulkan semua untuk terlibat pendidikan, masih lebih banyak uangnya orang tua. Nah, jadi angka 20% itu sebenarnya masih lebih banyak orang tua kalau dikumpul semua ya berkaitan dengan pendidikan. Nah, tapi yang saya mau itu bangun di sana itu tadi membangun sistemnya orang bagaimana orang tidak mau korupsi. Nah, tapi kalau ditanyakan soal itu sudah merupakan bibit korupsi. Ya, berawal saya ceritakan. Berawal itu saya yakin itu berawal dari beli jilbab itu hanya karena lihat tangga sebelah ikut jalan-jalan. Tahu misalnya kan? Nah, yang kedua berawal ingin tampil lebih baik. Kemudian pokoknya segala macam itu berawal dari situ. Nah, kemudian mungkin saya bilang ngumpul semua orang tua itu dan bersepakat, mungkin aja tidak seberapa, mungkin 15.000, saya bilang juga 15.000 beli jilbab, kemudian jilbabnya juga tetap dia bersama anaknya. Sampai pada konteks itu masih belum. Tapi saya putar gitu ya. Kembali ke 20% tadi, negara harus hadir. Apapun urusan pendidikan, negara harus menyiapkan anggaran. 20%. Nah, tadi gerak jalan ini tidak ada anggarannya. Sehingga itu tadi kan patungan. Satu. Ini sudah membantah ini tadi ini yang undang-undang 20% ini satu. Yang kedua, tidak pernah terpikirkan ya. Pasti kalian tidak pernah pikirkan bahwa kemampuan orang tua di SD itu tidak mungkin sama. Kan? Oke, tidak mungkin sama. Tapi kan kalau bilang ini kita sudah bersepakat, Pak. Oke, dan jumlahnya juga sedikit, Pak. Ya, 15.000, Pak. Gitu kan? Tapi satu, kalian sudah tidak pikirkan bahwa menganggap orang semua itu mampu, sama. Nah, kan satu kan? Nah, begitu timbul permasalahan, misalnya kita tidak tahu, pada saat mau dibayar 15.000, kita tidak tahu misalnya, tiba-tiba ada orang tua, pas itu lagi tidak ada uangnya 15.000 itu. Kan? Pertama apa yang kalian ingin? Pasti kalian bilang, wah itu dia tidak sepakat. Oh dia tidak mendukung di sekolah.
Bahkan sampai paling jeleknya nanti akhirnya dia didiskriminasi, dibenci, dibully, mungkin tidak dikasih macam-macam kayaknya. Padahal kita berawal dari kalian tidak tahu kemampuan orang tua. Nah, kan? Nah, jadi kita harus membangunnya begitu. Coba bayangkan ya. Nah, itu saya bilang, bagaimana kalau dari kecil sudah begini, kita ini sebenarnya korban-korban. Saya kasih contoh. Saya dulu waktu SD, kita itu kan patungan bikin uang kas kelas. Tujuannya itu kan untuk beli kapur. Padahal harusnya negara harus menyiapkan itu, kan? Secara tidak langsung kita sudah dididik sebenarnya ini. Inilah bibit-bibitnya. Nah, inilah tugasnya kita paksi. Bagaimana mendidik kita anak-anak kita, jangan lagi melakukan. Kita ini korban-korban semua ini. Hari ini orang yang korupsi itu semua korban yang dulu-dulunya. Nah, kan? Berawal dari kecil tadi. Makanya saya bilang, ya begini caranya. Membangun semangat. Dan pendidikan itu sangat rawan, Pak ya? Sangat rawan. Sangat rawan. Korupsi. Paling banyak. Nah, paling banyak potensinya. Makanya pendidik di survei dia. Di survei integritas pendidikan untuk tahu di mana tadi nih mau dipetakan seperti apa ini permasalahan pendidikan. Nah. Tapi kan biasa orang tua berpikir kan keikhlasan gitu. Iya keikhlasan. Iya benar-benar. Saya juga baru gambarannya juga saya baru tahu ternyata seperti itu. Tapi yang tadi berawal membiasakan ini sehingga menjadi keharusan tadi. Kalau berawal tadi kan tidak ini. Jadi sedikit ada sesuatu patungan lagi. Membenarkan semua kan, padahal sudah nyata tadi salah. Tidak memikirkan tadi. Ketika orang tua misalkan protes justru sebaliknya. Dan saya bilang, ibu bertanya ini kenapa sudah ada yang protes? Atau sudah ada yang protes, dia cerita di belakang kita. Betul. Gitu? Dan banyak contoh-contoh itu. Contoh-contoh kalau di dunia pendidikan. Berarti dengan kata lain sebenarnya banyak hal yang kita lakukan menganggap itu sepele, ternyata itu adalah dampak bibit-bibit dari korupsi. Oke, ini kan tadi Bapak mengatakan ada 10 orang nih Pak. Sementara di Sulawesi Tenggara itu kita harus menjangkau 17 kabupaten kota. Itu modelnya seperti apa Pak untuk melakukan penyuluhan dengan SDM yang terbatas hanya 10 orang saja. Bentar ya, saya bilang jadi 10 teman saya ini rata-rata kan ada di inspektorat. Ya tadi ada inspektorat. Nah ini kita sekarang lagi mendorong semua inspektorat kabupaten kota di Sultra ini untuk punya sertifikat, punya tenaga penyuluh anti korupsi. Jadi belajar sertifikasi tadi. Nah, karena ya tidak mungkin, kami juga tidak mungkin. Kalau saya di kota Kendari ini ya begitu banyak tantangannya kan. Kami 3 orang pun itu masih kurang. Masih kami kita dorong. Itu tadi sementara kita letakkan seperti apa. Ini kan 9 Desember ini Hakorgia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan akan ada pertemuan antara seluruh forum-forum paksi di seluruh Indonesia. Nanti kita akan berbagi cerita seperti apa. Namanya Tapaksi Api. Jadi Temu Paksi dan Api 2022. Nanti di situ kita akan berbagi dengan daerah-daerah lain seperti apa yang mereka laksanakan dan apa yang bagus dan bisa cocok dengan kondisi kita itu akan kita terapkan juga di daerah kita Sulawesi Tenggara. Dan kita harap ya termasuk melalui podcast ini kalau misalnya nanti yang nonton ini apa segala macam punya niat dan kepedulian untuk memberantas korupsi, ayo bergabung di penyuluhan anti korupsi. Nanti kami kita akan bisa dampingi. Tapi kalau misalkan seperti saya nih Pak ingin menjadi anggota paksi harus melalui sertifikasi juga Pak ya? Sertifikasi. Itu sulit nggak Pak? Itu tadi yang penting punya niat dan kepedulian. Tapi pasti kita pengalaman yang ini bagaimana Pak? Tetap bisa. Tetap bisa. Kan nanti itu kan ada 20 kompetensi. Nah, misalnya kita hanya misalnya 5 kompetensi, ya sudah bisa masuk. Ada beberapa kompetensi. Tapi mungkin levelnya beda yang tadi Bapak katakan ada sampai pemula. Nah, yang pemula pun bisa langsung kalau dia lulus 20 kompetensi bisa. Oh bisa. Iya. Nah, kita tadi mau jalur kan ada 2, ada jalur pengalaman dengan jalur pendidikan. Nah, kalau saya kan jalur pengalaman, artinya pengalaman selama melakukan pendidikan, itu kita portofolio ini kita sampaikan, kemudian kita di asesmen, dinilainya apa segala macam, lalu dinyatakan kompeten, kemudian diterima sertifikasi. Oke. Kita bicara jangka panjang nih Pak. Bapak kan sudah berpengalaman, sudah bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi, bisa membaca kemungkinan bibit-bibit yang muncul karena tindakan korupsi dan lain sebagainya. Jangka panjangnya yang dilakukan oleh paksi ataupun juga inspektorat Kota Kendari dengan melihat kondisi yang ada, apa yang menjadi fokus dan tantangan terbesarnya? Apalagi sekarang kan masa transisi pemerintahan Pak ya. Saya bicara konteks Kota Kendari ya.
Kami juga punya ilustrasi kadang-kadang begini. Ikan itu kalau mau busuk dimulai dari kepala. Atau maka kemarin kita coba bagaimana kepalanya ini kita bersihkan. Atau kepalanya ini yang kita kita edukasi, kita berikan pencerahan-pencerahan apa segala macam. Bagaimana agar tertanam juga niatnya dia untuk bersih. Nah, peralihan kepemimpinan di Kota Kendari, alhamdulillah ketemu Pak PJ ini. Saya bukan subjektif, tapi saya lihat orang yang betul-betul. Beliau sendiri nyatakan dia ingin bersih. Saya datang dengan kertas bersih, saya ingin selesai dari sini dengan kertas bersih. Nah, jadi inilah yang menjadi teladan bagi yang lain. Nah, itu sistem yang kita bangun. Jadi kita ingin pemimpin kita menjadi teladan bagi bawahan-bawahan yang lain. Nah, di samping itu tadi kita harus, karena begini, setiap paksi ini dia harus mandiri menyusun program kerjanya. Sasarannya seperti apa, setiap tahun dia harus, dan itu harus dilaksanakan. Laksanakan, kemudian itu harus dilaporkan. Walaupun kami ini tadi terbebas, jadi tidak secara terikat dengan KPK. Jadi kami itu menyebut bukan penyuluh KPK sebenarnya. Kami ini adalah penyuluh Republik Indonesia. Gitu. Jadi ibaratnya kalau mau agar seiring sejalan gitu, seiring sejalan antara paksi dengan KPK. Jadi dua hal ini karena kita melihat jangka panjangnya, karena tidak hanya bisa hanya sementara saja. Kalau misalnya pimpinan tadi, bukan pimpinan ya kita perlu lagi effort untuk bagaimana meyakinkan dia untuk mau betul-betul dia anti korupsi betul-betulan gitu ya. Sehingga inilah wadahnya paksi ini yang berpikir kita jangka panjangnya gitu. Jadi kami akan masif di sekolah-sekolah pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah pertama. Kemudian tadi membentuk komunitas-komunitas untuk sama-sama tadi membangun kepedulian, karena itu yang paling utama. Dan ada beberapa yang sudah komunikasi ke kita. Nanti kita akan karena di KPK juga kan ada dua, jadi ada yang divisi sertifikasi ini yang CLC, dengan ada satu divisi namanya peran serta masyarakat. Nah itu tadi ada beberapa juga masing-masing mereka punya program, misalnya kayak desa anti korupsi, ini apa segala macam, itu yang kita bangun. Jadi inilah yang jangka panjang yang kita harap ya, bagaimana Indonesia ini yang betul-betul nanti bebas dari korupsi. Terakhir Pak, sekaligus juga memberikan pesan ataupun juga edukasi kepada masyarakat. Tapi sebelum dijawab, saya penasaran dengan ini identitas atau gimana nih Pak? Yang Bapak pakai hari ini ya, jadi, yang ada di kepala. Yang pertama ini adalah olu. Olu ini artinya kalau dalam bahasa Tolaki itu artinya pengikat. Pengikat, jadi kita harus mengikat ini bersatu sebenarnya kan. Kemudian warna merah itu kalau yang saya diceritakan oleh ini bahwa merah itu artinya dia adalah penjaga. Kalau kuning itu pemimpin, kemudian hitam kalau pelestari begitu ya. Jadi merah ini adalah penjaga. Nah kami kita di dalam rangka membangun kepedulian. Ayo dengan ini orang artinya sudah tertanam untuk mau menjaga Kendari, mau menjaga tadi untuk tidak korupsi. Nah, kemudian baju kalau lihat warna ini sama juga warnanya BNN. Nah, karena narkoba dan korupsi itu sama-sama extraordinary crimes yang perlu penanganan secara luar biasa. Nah, gitu. Nah, ini rompi bebas sebenarnya supaya kalau lihat ini pasti kalau ketemu yang pasti langsung panggil master. Nanti dipanggil master Syarifudin gitu ya. Oke, terakhir nih Pak, singkat saja pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan tema kita bergerak melawan korupsi. Ya. Jadi sekali lagi bergerak adalah bersih, gesit, asri dan kondusif. Bersih itu diartikan bagaimana agar kita mewujudkan kota Kendari ini betul-betul bebas dari korupsi. Itu yang pertama, dan untuk mewujudkan Indonesia yang kita harus pulih dari situasi pandemi ini, dan mari bersatu untuk melawan korupsi dengan 3 komponen tadi. Jadi masing-masing punya passion masing-masing. Kalau dia di penindakan, di pencegahan, kemudian di pendidikan. Nah, 3 itu lagi dengan bermodal dari niat dan kepedulian. Karena tanpa niat dan kepedulian, kita sulit untuk mewujudkan itu Indonesia yang bebas korupsi. Baik, terima kasih Pak Syarifudin, Inspektur Kota Kendari dan juga selaku Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Paksi Sulawesi Tenggara sudah berbagi informasi. Jangan bosan-bosan diundang Pak di podcast. Terima kasih dan dukungan dari inilah
Kendari ya, inilah Kendari podcast ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan Amin. saya mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang kurang berkenan, kalaupun ada kesalahan-kesalahan, ya silahkan dikritik dan dikoreksi. Oke, baik. Dan pemirsa, tuntas sudah podcast kita hari ini. Dan kru dari Inilah Kendari dan juga Sutra TV mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya.